Taubah menjadi momen bagi Ibnu Arabi untuk meninggalkan berbagai kesibukan duniawi. Sejak berusia 20 tahun, dia berfokus pada jalan sufi. Mula-mula, alim yang lahir pada 17 Ramadan 560 tanggal 28 Juli tahun 1165 Masehi, itu berkelana ke pelbagai daerah di Andalusi. Dari rihlah itu, pemilik nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Arabi Al-Tai Al-Hatimi tersebut memperoleh banyak guru dan sahabat. Muhammad Al-Fayadil dalam Teologi Negatif Ibn Arabi, Kritik Metafisika Ketuhanan, 2012 memaparkan, Sufi bergelar Syekh Al-Akbar itu berinteraksi dengan banyak ulama, cendekiawan, serta salik dari banyak latar belakang dan mazhab. Itulah yang semakin mengayakan wawasan dan pengalaman religiusnya. Terhadap sesama salik, dirinya pun lebih menunjukkan hubungan yang bersifat persahabatan, bukannya hierarkis formal. Kira-kira 8 tahun sejak mengalami taubah, Ibnu Arabi untuk pertama kalinya bepergian keluar Andalusia. Begitu menyeberangi Selat Jabal Tarik, Gibraltar, langkah kakinya menuju ke Tunis. Di sana, ia belajar hal Al-Nahlan karangan Ibnu Qasi, seorang mursyid sekaligus pemberontak anti-dinasti Al-Murabitun. Dalam ulasannya atas kitab tersebut, dia mengungkapkan kekaguman sekaligus kekecewaan terhadap sang pemimpin tarekat itu, yang dinilainya telah menjadi pendusta. Itu dikaitkannya dengan klaim Ibnu Qasi sendiri yang pernah mengaku Imam Mahdi, juru selamat Andalusia dari rongrongan Reconquista. Ibnu Arabi juga mempelajari kitab Al-Hikmah karya Ibnu Barajan atas anjuran seorang guru sufi setempat, Abdul Aziz Al-Mahdawi. Darinya pula, lelaki asal Mursia itu belajar banyak hal, terutama mengenai filsafat dan tasawuf. Abdul Aziz juga tergolong sufi yang aktif berjuang melawan rezim Al-Murabitun. Sebab, dinasti tersebut dianggap zalim dan menyesatkan umat. Dari Tunis, perjalanan Ibnu Arabi berlanjut ke Fez, Maroko. Kota itu merupakan salah satu pusat tasawuf di Afrika Utara. Menurut Al-Fayadil, di sana sang sufi mengalami sejumlah momen spiritual. Hingga akhirnya, salik tersebut berhasil mencapai kedudukan makam yang tinggi. Ia disebut-sebut telah memperoleh karamah, semisal mampu mengetahui situasi sosial politik Andalusia tanpa perlu menyaksikan dengan mata kepala. Ada banyak sufi yang menjadi teladannya di Fez. 2 orang di antaranya ialah Abu Abdullah Al-Dakak dan Ibnu Hirzihim. Sejak masih di Andalusia, Ibnu Arabi telah mengetahui sosok keduanya yang memang masyhur sebagai ahli tasawuf dengan banyak murid. Barulah ketika di Maroko, ia bisa menjumpai mereka dan mengenal lebih dekat ajaran-ajarannya. 4 tahun lamanya Ibnu Arabi bermukim di Fez. Dalam masa itu, ia berguru pula kepada seorang ahli hadis yang juga sufi, Muhammad bin Qasim bin Abdurrahman Al-Fasi. Darinya, ia mendapatkan jubah khusus khirqah sebagai tanda pengakuan atas derajat kesufian. Bagaimanapun, penulis kitab Futuhat Makkiyah dan Fusus Al-Hikam itu sebelumnya sudah memperoleh khirqah, yakni khirqah hadiriyah dari gurunya, Abu Abbas Al-Uryabi. Disebut demikian karena penerimanya diyakini mewarisi derajat spiritual Nabi Khidir. Ibnu Arabi disebut-sebut telah memperoleh karamah, semisal mampu mengetahui situasi sosial politik Andalusia tanpa perlu menyaksikan dengan mata kepala. Di antara sahabat-sahabatnya dari Fez ialah 2 orang salik, Abu Abdullah Al-Mahdawi dan Ibnu Tahmis. Keduanya disebut biasa melakukan tindakan-tindakan aneh, semisal melanggar syariat di depan orang, hanya untuk menyamarkan identitas sebagai sufi. Sebelum melanjutkan rihlah, Ibnu Arabi menyempatkan diri pulang ke Andalusia. Tujuannya berpamitan dengan guru-gurunya di sana. Begitu mendarat di Afrika, ia langsung meneruskan perjalanan ke arah timur bersama dengan sahabatnya, Badr Al-Habasi. Kota yang disinggahinya kemudian adalah Marrakech. Di sana, dia bersahabat dengan seorang sufi dengan makam kesabaran yang tinggi, Muhammad Al-Marakushi. Dari Marrakech, langkah kakinya tertambat lagi di Fez. Lantaran sebuah mimpi, dia merasa terpanggil untuk berjumpa dengan sahabat lamanya, Muhammad Al-Hashar. Ketiganya Ibnu Arabi, Al-Habasi, dan Al-Hashar berjalan kaki hingga ke Tlemcen dan Bejaya. Dari sana, perjalanan berlanjut ke Tunis. Di kota tersebut, Ibnu Arabi bermukim sekitar 9 bulan.
untuk kemudian menuju Makkah tahun 1201 Masehi. Untuk sampai ke Baitullah, tokoh berjulukan Al-Muhyiddin, sang penghidup agama, itu melalui rute yang cukup panjang. Salah satu kota yang disambanginya ialah Kairo, bertepatan dengan adanya wabah kelaparan. Epidemi itu mengakibatkan banyaknya korban jiwa, termasuk Muhammad Al-Hayat bin Abu Abbas Al-Hariri. Mantan guru Al-Quran tatkala Ibnu Arabi masih anak-anak itu lebih dahulu wafat sebelum bisa menemaninya ke Tanah Suci. Sesungguhnya, ada lintasan langsung antara Kairo dan Makkah, tetapi dia memilih jalan memutar. Ibnu Arabi mampir terlebih dahulu di Hebron, antara lain, untuk berziarah ke makam Nabi Ibrahim. Sesudah itu, ia mengunjungi dan salat di Masjid Al-Aqsa. Dalam arti, sang sufi ingin menziarahi kuburan-kuburan para nabi yang telah dijumpainya dalam mimpi. Mimpi itu pun dimaknai sebagai rihlah Miraj, yakni persinggahan dari satu langit ke langit lainnya. Pada langit ketujuh, yang terletak paling atas, dia bertemu dengan Nabi Ibrahim. Itulah mengapa, ziarah Ibnu Arabi ke Hebron sebelum ibadah haji secara simbolis dimaknai, dirinya telah sampai di langit teratas. Maka, sampainya di Makkah pun dapat diartikan, ia telah wusyul, tiba di hadapan Allah. Saat di Makkah, Ibnu Arabi mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpinya itu, ia dinobatkan sebagai pewaris Nabi Muhammad sehingga memperoleh hakikah Muhammadiyah. Itulah sumber kewalian seseorang sejak zaman azali hingga akhir masa. Nabi SAW disebut mengamanahkan kepada dirinya untuk menyebarluaskan ajaran sunnah yang adalah rahmat bagi seluruh semesta. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, share dan komen.